Kabut senja menyapu langit ketika Naila berdiri di balik jendela apartemennya, menatap visasi di layar ponselnya hingga matanya perih. Sebuah foto yang membuat dadanya sesak. Arka, pria yang selama 6 tahun terakhir menghuni setiap sudut pikirannya, tersenyum lebar, memeluk erat Rania di pelaminan mereka. Gaun pengantin Rania berkilauan bagai mutiara, senyumnya sempurna, semuanya sempurna. Sebuah gambaran kebahagiaan yang seakan sengaja mengolok-olok kesendirian Naila. Kenapa dia, Arka? Kenapa bukan aku? Bisiknya, suara parau oleh tangis yang dipendam. Jejak air matanya membasahi kaca jendela, membaur dengan cahaya lampu kota di kejauhan. Dia masih ingat betul bagaimana Arka, dalam hangatnya sebuah kafe 3 bulan lalu, berkata dengan lembut, "Kamu adalah sahabat terbaikku, Nay. Aku harap kamu yang paling bahagia untukku." Kata-kata itu terasa seperti belati yang mengoyak-ngoyak jiwanya. Api kecemburuan yang membara selama bertahun-tahun akhirnya meledak menjadi kobaran dendam. Kenangan manis mereka berdua, berbagi buku di perpustakaan, tertawa lepas di konser, saling mendukung saat susah, semuanya berubah menjadi racun yang mendidih di relung hatinya. Jika takdir tidak memihaknya, maka dia akan merebutnya dengan caranya sendiri. Biarkan mereka menikmati bulan madu mereka di Bali, desisnya, menggenggam ponselnya hingga nuklenya memutih. Tapi kebahagiaan mereka akan kurenggut. Pencariannya membawanya ke sebuah tempat yang tidak akan pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Di ujung kota, tersembunyi di balik ganggang sempit yang lembab dan bau anyir kali, berdiri sebuah gubuk kayu lapuk. Pepohonan beringin tua menjulang di sekitarnya, dahannya yang keriting seperti lengan-lengan kurus yang mencengkeram langit. Bahkan sebelum mendorong pintu kayu yang reot itu, Naila sudah bisa mencium bau anyir, campuran antara kemenyan tua, bunga melati yang mulai membusuk, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang manis sekaligus menjijikan, seperti daging yang mulai membusuk. Di dalam, cahaya redup dari beberapa lilin minyak meloncat-loncat di dinding yang menghitam. Patung-patung dewa-dewi aneh dengan wajah yang terdistorsi seakan mengawasinya dari sudut-sudut ruangan. Dan di tengah ruangan, duduklah seorang wanita tua. Kulitnya keriput bagai kertas perkamen yang dibakar, tetapi matanya tajam dan hitam, seperti 2 buah batu arang yang menyala-nyala di kegelapan. "Saya ingin dia kembali," lirih Naila, suaranya nyaris tak terdengar. "Saya ingin Arka meninggalkan istrinya dan datang kepada saya, apapun caranya." Embah Sari memandangnya lama, tatapannya menusuk hingga ke jiwa. Anak muda, cinta yang dipaksakan itu bagai memelihara ular di dalam baju. Hangat sebentar, tapi akhirnya yang kau dapat adalah bisa yang mematikan. Kau takkan pernah mendapatkan jiwanya, hanya wadahnya yang kosong. "Saya tidak peduli dengan jiwanya," sanggah Naila dengan getir, air mata akhirnya tumpah. "Saya hanya ingin dia ada di sini, di samping saya. Saya sudah menunggu terlalu lama. Rania tidak pantas mendapatkannya." Sang dukun menghela napas panjang, seolah sudah terlalu sering mendengar permintaan semacam ini. Dari dalam sebuah kotak kayu ukir, dia mengeluarkan sehelai kain kafan berwarna merah tua, semerah darah, segunting rambut hitam Naila, dan sebuah foto Arka yang diambil diam-diam saat dia sedang tertawa. "Rumah tangga mereka akan mulai retak," ujar Embah Sari sambil mulai menyalakan dupa dengan bau menyengat. "Dimulai dari mimpi buruk, lalu rasa curiga. Namun, ingatlah, setiap ilmu yang kau panggil membutuhkan tumbal. Jika kau tidak memberikannya, dia yang akan mengambilnya sendiri." Naila hanya mengangguk, hatinya sudah membatu.
Dia menyerahkan segepok uang dan sebuah liontin perak pemberian Arka, satu-satunya benda yang pernah dia berikan padanya. Ritualnya dimulai di apartemen Naila yang gelap. 3 malam berturut-turut, dia mengurung diri, menyalakan lilin hitam, dan membakar dupa yang asapnya pekat dan berbau tajam. Dia membungkus foto Arka dan Rania dengan kain merah itu, mengikatnya dengan benang hitam, sambil terus membisikkan mantra kebencian dan permusuhan yang diajarkan Mbah Sari. Suara bisikannya sendiri terdengar asing di telinganya, penuh dengan kebencian yang bahkan menakutkan dirinya sendiri. Efeknya tidak instan, tapi seperti racun yang menetes pelan. Pertama, hanya berupa kegelisahan. Arka, yang biasanya jarang update media sosial, tiba-tiba membagikan kutipan-kutipan pilu tentang kesepian dan penyesalan. Lalu, melalui seorang teman, Naila mendengar kabar bahwa Arka dan Rania sering bertengkar. Hal-hal sepele yang dulu tidak berarti, kini menjadi pemicu amarah. Naila dengan licik memanfaatkan celah ini. Dia menjadi pendengar setia bagi Arka. Dia selalu ada di ujung telepon, selalu siap menawarkan bahu untuk bersandar. Dalam satu percakapan, Arka bahkan berkata, suaranya lelah, kadang aku bertanya-tanya, Nay, bagaimana jadinya kalau dulu aku memilihmu? Kata-kata itu seperti madu bagi telinga Naila. Dia merasa rencananya berhasil. Tapi kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitarnya. Dia sering terbangun di malam hari karena merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya. Dia menyalakan lampu, tapi tidak ada siapa-siapa. Kadang, dari balik tirai jendela, dia melihat bayangan tinggi yang mirip dengan siluet Arka, berdiri diam di sudut ruangan. Ketika didekati, bayangan itu menghilang. Dia mulai mendengar bisikan-bisikan halus, seperti desisan ular, memanggil namanya dari balik pintu yang tertutup. Aromanya, aroma bunga melati busuk dan dupa yang sama seperti di gubuk Mbah Sari, sering tercium tiba-tiba di apartemennya, padahal tidak ada sumbernya. Kekacauan di rumah Arka dan Rania semakin menjadi. Seorang teman bercerita bahwa Rania mulai berperilaku aneh. Dia sering terlihat mengobrol sendiri di taman, tertawa-tawa tanpa alasan, atau tiba-tiba menangis histeris. Wajahnya yang dulu cerah, kini pucat dan lesu. Arka, di sisi lain, terlihat semakin sering keluar malam, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan Naila. Puncaknya adalah sebuah telepon larut malam. Suara Arka di seberang sana parau, putus asa, dan terdengar hampa. Nay, kamu bisa jemput aku? Aku tidak tahan lagi. Rania, dia bukan dirinya lagi. Aku takut. Aku ingin tinggal denganmu. Jantung Naila berdebar kencang, campuran antara kemenangan dan sebuah firasat buruk yang menggelayuti. Dia menyetir dalam hujan deras yang mengamuk, angin menerpa kaca mobilnya seperti tangan-tangan tak kasat mata yang berusaha menghentikannya. Sesampainya di rumah pasangan itu, suasana terasa tidak wajar. Rumah yang biasanya terang dan ramai, kini gelap dan sunyi. Namun, pintu pagar depan terbuka sedikit, seolah menunggunya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak yang basah, perutnya berdebar-debar tidak karuan. Pintu depan rumah mereka juga tidak terkunci. Naila mendorongnya perlahan. Arka, panggilnya, suaranya gemetar. Dia melangkah masuk ke dalam kegelapan. Bau anyir, bau yang sama seperti di gubuk Mbah Sari, memenuhi ruangan. Lampu di ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip, menyoroti kehancuran di sekelilingnya. Vas-vas pecah, lukisan terlempar dari dinding, sofa terbalik. Seperti ada badai yang melanda ruangan ini. Lalu,
Di sudut ruangan yang paling gelap, dia melihat sebuah kursi goyang. Kursi itu bergoyang pelan, berderit-derit dengan irama yang menyesakkan. Di atasnya duduk Rania. Dia mengenakan gaun tidur putihnya yang kini kusut dan kotor. Rambutnya yang biasanya tertata rapi, kini menutupi sebagian wajahnya. Rania, Naila memanggil lagi, rasa takut mulai menguasai. Kursi berhenti bergoyang. Rania menoleh perlahan. Wajah Rania pucat bagai lilin, matanya menghitam pekat, tanpa sedikit pun cahaya putih. Tapi yang membuat darah Naila membeku adalah senyumnya. Senyum lebar yang tidak wajar, melengkung hingga hampir ke pipinya, menunjukkan gigi-giginya. Itu bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum kemenangan yang penuh dengan kegilaan dan sesuatu yang asing. "Selamat datang, Naila," kata Rania. Suaranya berlapis, seperti ada dua suara yang berbicara bersamaan. Satu adalah suara Rania yang lembut, satunya lagi adalah suara serak, parau, dan penuh dengan kebencian. "Kami sudah menunggumu." Dari balik bayangan di balik kursi, Arka muncul. Dia berjalan lunglai, langkahnya kaku seperti boneka yang digerakkan dengan tali. Wajahnya sama pucat dan kosongnya dengan wajah Rania. Matanya juga sama-sama hitam pekat. "Arka," teriak Naila, panik. "Apa yang terjadi padamu?" Arka tidak menoleh. Dia hanya berjalan mendekati Rania dan berdiri di sampingnya, seperti prajurit setia yang menjaga ratunya. Tatapannya kosong, menembus Naila tanpa ada sedikit pun pengakuan. "Kau menginginkannya kembali, bukan?" bisik suara serak itu dari mulut Rania. "Kau memanggil kami dengan mantra kebencianmu. Kau membuka pintu untuk kami." "Aku tidak memanggil apapun. Aku hanya ingin Arka," bantah Naila, air mata ketakutan mulai mengalir. "Kebencianmu adalah panggilan kami, Naila," ujar suara itu lagi. Rania mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Arka. "Kami memberimu apa yang kau mau. Dia ada di sini. Tapi jiwa manusia itu rapuh. Saat kami datang untuk memisahkan mereka, jiwa mereka pecah. Yang tersisa hanya cangkangnya, sempurna untuk kami tempati." Naila gemetar hebat. Ini bukan yang dia inginkan. Dia ingin Arka yang hidup, yang mencintainya, bukan boneka kosong dengan mata setan. "Tidak, ini salah," isaknya, mundur ke arah pintu. "Sudah terlambat," desis Rania, atau makhluk yang mendiaminya. "Kau telah memberikan tumbal tanpa sadar. Bukan seekor ayam atau kambing, tapi 2 jiwa manusia. Dan sekarang, kami haus akan lebih. Sebuah keluarga butuh anak, bukan?" Senyum Rania semakin melebar, tidak wajar. Arka di sampingnya mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, senyum yang sama persis dan sama mengerikannya, muncul di wajahnya yang tampan. Naila berbalik dan berlari. Dia menyetir dengan ugal-ugalan, hujan dan air matanya membuat pandangannya kabur. Jeritan histerisnya tenggelam dalam deru mesin mobil. Tapi dia tahu, dia tidak akan pernah bisa lari. Saat dia tiba di apartemennya, basah kuyup dan menggigil, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di atas meja kopinya, tergeletak kain kafan merah yang dia gunakan dalam ritual. Dan di depannya, ada 2 buah boneka kayu kecil yang diikat menjadi satu dengan benang hitam. Boneka itu memiliki wajah yang mirip, sangat mirip, dengan Arka dan Rania. Dari balik pintu kamar tidurnya, dia mendengar sebuah suara.
Suara yang sama, serak dan berlapis, berbisik pelan. "Kami sudah di rumah, sayang. Kami menunggumu di sini."